Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Magelang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Catur Nugroho dari SMP Negeri 12 Magelang. Saya Sudarmono dari SMP Negeri 3 Magelang. Saya Udi Widodo dari SMP Negeri 3 Magelang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya ini, Pak Catur? Alhamdulillah Pak Dar, kabarnya hari ini sangat bahagia. Oke Pak Catur, sebelum nanti Pak Catur melakukan coaching, ya, ini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan pada siang hari ini. Yang pertama adalah nanti ketika Pak Catur melakukan coaching, itu ada rubrik penilaian yang akan saya amati dan akan saya nilai. Yang terutama adalah apakah coaching yang dilakukan oleh Pak Catur itu nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Pak Catur memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, kemudian saya juga pengen lihat juga bagaimana nanti respon dari coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Pak Catur. Nah, yang paling penting juga jangan lupa bahwasanya kita harus mengingat prinsip dari coaching. Itu yang pertama adalah kita kemitraan, ya. Yang kedua adalah proses kreatif. Kemudian kita juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Catur, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa kira-kira Pak Catur yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti, Pak Catur? Iya. Jadi kompetensi-kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat nanti saya akan melakukan coaching. Yang pertama adalah listen, jadi hadir secara utuh, mendengarkan coachee pada saat menyampaikan permasalahannya. Itu yang pertama. Kemudian yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi saya harus berperan secara aktif, itu mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh coachee saya, ya, supaya nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti bisa menjawab pertanyaan dari coach itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, ya Pak. Jadi saya usahakan ketika saya nanti melakukan coaching terhadap coach saya, berarti saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Nah, dari kompetensi yang Pak Catur ingin tadi, kira-kira Pak Catur ingin mengembangkan secara spesifik kompetensi yang mana, Pak Catur, yang ingin saya observasi? Oke, yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, Pak. Itu yang akan saya kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Nah, yang ketiga Pak Catur bertanya. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching nanti, Pak Catur? Oke, indikator yang ingin saya harapkan berarti nanti coach dapat menemukan permasalahan dari apa yang kita bicarakan. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach saya harapkan nanti bisa terjawab semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi ataupun dialami oleh coach saya, Pak. Oke, baik Pak Catur. Itu beberapa yang saya tanyakan dan harapannya nanti setelah ini Bapak bisa melakukan coaching. Semoga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan prinsip-prinsip yang sudah kita tahu tentang prinsip coaching. Dan semoga bisa lancar Pak Catur. Amin. Baik, terima kasih. Silakan setelah ini Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Baik, terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Udi. Selamat siang Pak Catur. Gimana kabarnya hari ini Pak Udi? Baik Pak Catur, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya kabarnya Pak Udi ya. Kira-kira pada kesempatan kali ini apa yang akan kita bicarakan Pak Udi? Saya punya masalah Pak Catur kaitannya dengan siswa peserta didik. Ini ada beberapa anak yang tidak minat dengan pelajaran kami di olahraga. Itu Pak Catur. Begitu Jadi ya Pak Udi. saya bingung cara mengatasinya Pak Catur. Nah, kemudian apa sih Pak harapan Pak Udi dari percakapan kita hari ini itu apa sih? Harapan saya, Iya. ini saya ingin memotivasi anak yang tidak senang olahraga biar mereka minat di pelajaran olahraga. Karena begini Pak Catur, olahraga itu beranggapan bahwa olahraga itu tidak penting, makanya anak yang tidak senang ya
otomatis mereka tidak tertarik itu Pak Catur. Jadi saya punya gambaran untuk bagaimana cara motivasi anak yang tidak berminat gitu Pak Catur. Gitu. Nah, kira-kira Pak Udi yang latar belakangi kenapa anak kok tidak suka dengan mata pelajaran olahraga itu kenapa Pak Udi? Karena anak tentunya mereka tidak senang bergerak, jadi otomatis ini kebanyakan dari anak yang mereka di pelajaran, jadi pelajarannya mereka itu senang dalam pelajaran, tapi dalam hal bergerak itu mereka enggan dan tidak mau untuk bergerak. Jadi itu saya bingung Pak. Jadi bagaimana saya nanti untuk motivasi anak itu biar mereka juga tetap aktif juga kemampuan di pelajaran olahraga Pak Catur. Oh, jadi begitu. Kemudian sejauh ini apa saja yang pernah ataupun yang sudah dilakukan oleh Pak Udi supaya anak-anak itu senang dan mau mengikuti pembelajaran olahraga Pak? Saya di sini sudah berusaha dengan memberikan olahraga yang sifatnya menyenangkan. Jadi pemanasan pun saya awali dengan pemanasan yang menggembirakan, juga dengan kegiatan ice breaking, juga pembelajaran saya terapkan berdiferensiasi, jadi sesuai dengan minat dan kebutuhan dari siswa. Juga saya termotivasi juga saya berikan untuk tes diagnostik awal Pak Catur. Gitu ya Pak Udi? Iya. Jadi kalau menurut Pak Udi, kondisi ideal dalam pembelajaran PJOK olahraga itu yang seperti apa sih Pak Udi? Kondisi pembelajaran ya, supaya berhasil gitu ya. Iya. Pelajaran yaitu anak intinya anak itu mereka itu senang gerak, bergerak, dan intinya gerak itu untuk apa? Nah, tidak hanya untuk prestasi, tapi juga anak intinya itu biar mereka itu tentunya untuk kebugaran, kesehatan. Jadi saya pengen anak itu yang tidak senang, mereka tahu tujuannya olahraga itu apa? Tidak hanya mereka dianggapnya hanya prestasi. Jadi saya pengen anak itu tidak prestasi, intinya bergerak untuk kesehatan gitu Pak Catur. Oh gitu. Terus adakah rencana untuk mengatasi masalah itu Pak Udi? Untuk mengatasi, saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi seperti tadi yang saya ungkapkan, itu dengan pembelajaran di awal itu saya berikan ice breaking, pemanasan, juga pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak Catur. Ya. Adakah rencana lain yang selain yang sudah dilakukan oleh Pak Udi? Rencana lain yang sudah dilakukan oleh Pak Udi selain itu apa? Nah, saya mau rencana lain ada beberapa Pak Catur. Jadi yang pertama yaitu dengan melakukan beberapa hal yang diantara diagnostik awal, kemudian pengamatan langsung gaya belajar mereka. Jadi juga beberapa mengamati perilaku mereka, tertarik tidak. Sudah di awal saya juga mengidentifikasi pengetahuan awal, tes awal yang terkait dengan pembelajaran yang nanti kita bicarakan. Kemudian juga saya melakukan penilaian, ya, baik itu penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, karena tentunya anak-anak itu mereka itu punya gaya belajar sendiri. Jadi gaya belajar ada anak yang visual, kemudian auditori, kemudian estetik, kinestika. Jadi anak itu sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi auditory mereka itu cenderung hanya mendengar penjelasan, ya. Jadi mendengar penjelasan. Kemudian kinestika itu mereka langsung praktek. Ya. Kalau visual itu mereka cenderung
seneng dengan gambar, melihat gambar itu Pak Catur. Begitu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Udi kan ada 2 rencana ya Pak Udi. Iya, Nah iya. sekarang kira-kira rencana prioritas yang akan dilakukan oleh Pak Udi itu apa? Prioritas. Ya. Untuk prioritas saya lakukan dengan melakukan diagnostik awal, jadi sesuai dengan gaya belajar mereka Pak Catur. Jadi mereka itu sesuai gaya belajar yang mereka sukai. Jadi untuk penilaiannya, tapi biar mereka suka, jadi mereka saya sesuaikan dengan gaya belajar Pak Catur. Nah untuk melakukan rencana itu apakah Pak Udi membutuhkan sebuah support? Kalau misalnya membutuhkan sebuah support, kira-kira support dari siapa saja yang dibutuhkan dan juga diperlukan oleh Pak Udi? Iya. Untuk support, tentunya saya ingin membutuhkan teman dari Jawa juga dari pihak kepala sekolah. Jadi biar kedepannya ini pembelajaran bisa lebih baik itu Pak Catur. Pak Udi, dari apa yang sudah direncanakan tadi, kira-kira kapan mau dilaksanakan Pak Udi? Untuk pelaksanaan ini bisa secepatnya. Jadi saya ingin untuk pembelajaran berdiferensiasi ini membuat yang kita terapkan itu bisa membuat anak termotivasi untuk pembelajaran olahraga. Itu Pak Catur. Baik Pak Udi, dari pembicaraan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan Pak Udi? Dari pembicaraan ini yang kita dapatkan itu kita bisa berbagi bersama-sama, kemudian bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi harapannya nanti ke depannya untuk pembelajaran ini akan lebih baik, lebih sukses, yang nanti ke depannya juga anak akan termotivasi untuk pembelajaran itu juga dengan pembelajaran yang saya terapkan, yaitu pembelajaran untuk diferensiasi. Baik Pak Udi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan dan bisa menemukan solusinya dengan baik dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Semoga dari permasalahan tadi bisa segera dilakukan oleh Pak Udi dan tentunya anak-anak bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Gitu ya Pak Udi ya? Ya, terima kasih Pak Catur. Jadi dengan kegiatan ini saya tentunya sudah merasa lega permasalahan saya hadapi. Jadi saya bisa unek-unek saya ini tersalurkan. Jadi saya terinspirasi, termotivasi untuk pembelajaran yang lebih baik, lebih sukses, dan tentunya harapannya nanti anak-anak semua itu termotivasi untuk pembelajaran olahraga. Gitu Pak Catur. Terima kasih Pak Udi atas kesempatannya. Luar biasa kita bisa sharing, berbagi satu sama lain. Monggo kalau misalnya Pak Udi mau melanjutkan aktivitas yang selanjutnya, saya persilakan Pak Udi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Catur. Baik Pak Catur, alhamdulillah tadi gimana coachingnya? Alhamdulillah Pak Catur bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik Pak Catur, setelah tadi kita melakukan coaching, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang terkait dengan indikator tercapainya indikator Pak Catur? Ya, jadi yang sudah saya lakukan Pak Termono kaitannya dengan indikatornya itu, yang pertama saya sudah melakukan coachingnya tadi sesuai dengan alur kita ya, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi sampai dengan komponen dari tanggung jawabnya sudah saya lakukan semuanya Pak. Kemudian saya juga menggali permasalahan dari coach saya. Tadi sudah saya berikan beberapa pertanyaan yang tentunya bisa berbobot gitu ya untuk menggali potensi ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang berikutnya saya juga menemukan ya langkah-langkah untuk mengulik supaya coach itu bisa menyampaikan secara santai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada coach saya. Seperti itu Pak. Baik Pak Catur. Tadi saya memang melihat ya ketika saya tadi informasi
saya melihat memang Pak Jarod sudah melakukan proses coaching dengan baik, ya, dengan baik dan lancar, dan beberapa proses atau alur dan delta hampir sudah Pak Jarod jalankan dan sudah berhasil menggali, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Jarod tanyakan pada Koci, ya, sehingga tadi saya melihat Koci sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini. Dan saya kira tadi Pak Jarod sudah menerapkan ya prinsip-prinsip dari coaching. Nah, pertanyaan kedua Pak Jarod, ya, kompetensi apa lagi kira-kira Pak Jarod yang Pak Jarod ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi diberikan? Seperti kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin lebih mindful gitu ya, lebih present dalam pada saat saya melakukan kegiatan coaching seperti itu. Kemudian saya bisa mendengarkan secara santai dari apa yang disampaikan oleh coach saya, dan tentunya saya ingin memperdalam lagi kaitannya dengan coaching menggunakan alur kita itu seperti apa, supaya kegiatan-kegiatan coaching di lain waktu itu nanti bisa berjalan dengan baik. Oh, baik. Demikian Pak Jarod untuk hasil dari coaching tadi, ya, saya lihat sudah luar biasa Pak Jarod melakukan coaching, dan apanya mungkin ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam terima kasih Pak Jarod. Ya, siap, terima kasih juga Pak Dar. Ya. Baik, begitu Pak Jarod, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Dar. Ya.